Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Sebelum ke Kementerian Perdagangan dan BUMN, saya pengen menyampaikan beberapa hal dulu untuk BPKN dan KPPU, karena jujur mendengar paparan BPKN dan KPPU tadi mendidih hati saya, Bu. Panjenengan tahu bahwa hari ini sedang ada kisruh namanya mafia skincare. Jenengan tahu orang karena KPPU, mohon maaf, saya garis bawahi dulu bahwa saya yakin ini karena Presiden tidak tahu, karena Prime Minister mungkin tidak tahu, sehingga saya perlu sampaikan di tempat ini agar kemudian BPKN dan KPPU ini tidak dianggap hanya angin berlalu. Saya ingin mereka diberikan penguatan ke depan, itu tujuan saya. Jadi jenengan tahu bahwa hari ini sedang ada kisruh mafia skincare. Dan ketika itu terjadi, kita tidak bisa berharap banyak sama namanya BPUM. Karena kita tidak tahu, ada oknum-oknum mungkin di sana yang sedang dikangkangi oleh mafia tadi, kami tidak tahu. Tapi kami lihat bahwa KPPU dan BPKN di sini belum berperan banyak. Maka ketika anggarannya, apalagi BPKN tadi hanya tinggal 2 miliar begitu. Lalu apa yang bisa diharapkan rakyat dari BPKN dan KPPU begitu? Jenengan tahu, hari ini yang hadir memproteksi agar skincare tadi tidak membahayakan untuk rakyat, yang hadir bukan KPPU, yang hadir bukan BPKN, tapi namanya dokter detektif, namanya Niki Nabirzani. Tapi bayangkan mereka yang proaktif untuk memberikan sosialis soal itu, hari ini Doktif dikriminalisasi, hari ini Niki Nabirzani juga dipersekusi begitu. Begitu juga dari sisi pengusaha. Bayangkan si namanya Sela Sokya juga demikian. Dia hari ini dibully oleh rakyat, padahal ini belum tentu benar atau salah. Karena yang menilai hanya asumsi-asumsi saja. Karena kenapa ini terjadi? Karena ya BPKN tidak hadir di tengah-tengah mereka begitu. Lalu kalau rakyat saja tidak tahu kemana mereka harus berkeluh kesah. Rakyat yang mereka membela rakyat selama ini akhirnya harus dipersekusi, akhirnya harus dikriminalisasi. Lalu kemana rakyat kita ini harus mengadu begitu? Kalau kemudian BPKN harus anggarannya dipotong sekian besar sehingga tidak punya taring untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan KPPU. Kami lihat bahwa hari ini tidak ada satu kata pun kalau jenengan cek di Google, KPU melakukan satu hal soal mafia skincare. Bayangkan hari ini sebenarnya banyak sekali UMKM kita yang tumbuh di daerah, yang mereka memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga untuk meracik skincare ini. Tapi kemudian karena mafia skincare yang sudah berskala besar tadi itu, mereka dihabisi melalui tangan-tangan. Ya, panjenengan tahulah tangannya siapa itu. Kita ini kan sekarang harusnya fokus bagaimana industri dalam negeri kita tumbuh. Bukan saling mematikan. Kita harus bersaing dengan produk dari China namanya Scientific dan sebagainya dengan harga yang murah dan bagus. Tapi industri dalam negeri kita dibunuh oleh sesama kawannya. Dan di sini KPPU BPKN tidak berbuat apa-apa. Maka harapan kami soal anggaran 2 ini bisa dipertimbangkan karena rakyat sedang menunggu negara hadir di tengah-tengah mereka. Ini skincare hanya soal kecil, banyak hal-hal lain yang terjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kepada Pak Menteri BUMN, pertama tentu kami sampaikan apresiasi Pak. Kami turut bangga karena Menteri BUMN kalau menurut survei LSI menjadi salah satu dari 10 menteri yang berkinerja terbaik di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Dan kedua, kalau Bapak tahu di media sosial banyak juga masyarakat yang menyampaikan terima kasih karena harga tiket yang hari ini terkait pesawat begitu mahal, ternyata di situasi liburan kemarin bisa turun 10%. Apalagi kami juga senang Bapak Menteri tadi menyampaikan bahwa kemungkinan tadi di Lebaran dan ke depan Bapak sedang mengupayakan untuk itu bisa terjadi. Karena jujur harga tiket memang di luar nalar harganya Pak. Karena kalau tahu Bapak dari Indonesia ke Jepang aja hanya cukup 3 juta. Tapi bagaimana di tengah-tengah liburan dari Jakarta ke Labuan Bajo 6 juta Pak. Nah ini tentu nanti harapan kami di tangan Pak Menteri bisa berjalan dengan baik. Nah kemudian soal efisiensi anggaran Pak. Efisiensi anggaran kami lihat sebenarnya sebelum ada efisiensi yang diarahkan oleh Pak Presiden, sebenarnya BUMN sudah melakukan efisiensi begitu. Tapi kemudian karena perintah negara kemudian diturunkan lagi. Tapi Pak kami mengingatkan bahwa kalau kementerian lain, kalau ibarat sepak bola, karena Bapak ini kan ketua PSSI Pak ya. Jadi kalau ibarat sepak bola, kementerian lain itu ibaratnya kan back Pak. Ibaratnya adalah penjaga gawang begitu. Kalau kementerian BUMN ini kan ibaratnya striker begitu Pak.
Bapak merasakan bagaimana Bapak mencari striker hebat itu kan mahal, Pak. Tidak murah begitu. Tapi kemudian dengan striker yang mahal, dengan biaya pengelolaan BUMN yang harapan kami bisa jauh lebih optimal, yang lebih fit, maka akan bisa mencetak gol. Maka kita tidak bisa bayangkan dengan anggaran yang terbatasnya apakah BUMN masih bisa fit, Pak. Bisa punya stamina yang cukup untuk melakukan gol, melakukan laba, agar kemudian laba yang diharapkan seperti yang target pemerintah. Karena saya tidak bisa membayangkan, sangat ngeri sekali ketika BUMN staminanya menurun. Kalau turun labanya 1% saja, Pak, maka negara akan kehilangan potensi 2 triliun lebih yang laba yang harus hilang begitu, Pak. Apalagi yang lebih besar dari itu begitu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya untuk Kementerian Perdagangan. Kami ingin menanggapi soal slide yang pertama tadi, Pak. Pagu anggaran Kementerian Perdagangan tentu sedikit membaik, yang awalnya dipangkas 812 miliar yang kami dengar, tapi ternyata paparan Bapak tadi hanya 720 miliar begitu. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait alokasi belanja operasional yang sebesar 438 miliar itu, Pak. Berapa yang dialokasikan untuk mendukung dan berdampak langsung pada 2 program prioritas yang jenengan sampaikan tadi, yaitu penguatan pasar dalam negeri dan juga ekspor. Nah, kami juga ingin tahu yang lebih rinci berapa alokasi untuk menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, Pak, dari anggaran yang hanya 720 miliar tadi. Nah, kemudian terkait 3 program prioritas dari Bapak tadi, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan UMKM bisa ekspor, Pak. Nah, soal pengamanan dalam negeri nih, Pak. Bapak pernah ke PGMTA, Pak? Ke Pasar Tanah Abang pernah, Pak? Nah, di depan PGMTA, kalau Bapak masuk di lobi utama PGMTA itu, Pak, terpampang besar iklan produk dari China, Pak. Kontak personnya dari Cina, Pak. Yang intinya siapa pesan produk seperti yang dia inginkan, bikin baju seperti apa, model seperti apa, tinggal kirim modelnya, seminggu sudah dikirim ke Indonesia, Pak. Nah, kami ingin tanya, di mana kehadiran Kementerian Perdagangan hari ini untuk memproteksi produk kita dalam negeri dalam persoalan ini, Pak? Kemudian yang kedua, Pak, panjenengan tahu bahwa di media sosial banyak sekali orang beriklan menawarkan menjual produk dari China itu, mohon maaf, celana dalam hanya 3.500. Padahal di Tasikmalaya ya harganya 10.000 dan sebagainya. Itu 3.500. Dan Bapak tahu kalau beli 100.000 pieces hanya 700 rupiah, Pak, celana dalam, Pak. Bayangkan, Pak. Belum lagi produk-produk lain. Kemudian yang ketiga, Pak, konten kreator hari ini. Ini terkait yang tadi perluasan pasar ekspor, Pak. Konten kreator, panjenengan tahu kalau di media sosial hari ini terlalu banyak konten kreator yang mengedukasi untuk bagaimana cara impor produk, Pak. Bahkan juga mereka menawarkan untuk trip bisnis ke China, pulang sudah bisa bawa produk. Ini sungguh jauh di luar akal kami. Di mana Kementerian Perdagangan selama ini? Tidak bisa hadir tengah-tengah masyarakat memproteksi rakyat kita yang hari ini, jenengan tahu, Pak, di pasar Tanah Abang tidak kalah kualitasnya dengan produk dari China. Mohon izin, setiap mau lebaran menjelang puasa saya selalu ke sana, karena untuk apa? Kami kan punya konstituen, kalau puasa kita custom baju untuk kami berikan kepada konstituen kami, ya kan. Dan ternyata kami coba sekali-kali saya kontak person yang ada di situ, produk dari China kalah dengan produk kita, Pak. Izin. Iya. Iya. Ini masih terkait soal anggaran tadi, Bu. Kita konsentrasi di efisiensi ya, siap. Ya, siap, Bu. Tapi Terima begini, kasih. Bu, harapan kami sebenarnya ini masukan dari kami. Rapat ini kan selalu buru-buru, ya kan. Yang kedua, harapan kami nyari waktu Pak Menteri yang sedang tidak sibuk, Bu. Karena kami tidak ada waktu lagi untuk bagaimana menyampaikan, karena sekian lama, Silakan. 6 bulan baru bisa ada waktu ketemu mereka. Punya hak untuk bicara. Siap. Tapi kita tahu bahwa kita akan ngomongin tentang efisiensi. Oh, siap. Okay? Ini terkait efisiensi. Maksud harapan kami, sekali lagi terkait ya, terima kasih masukannya, Bu. Tapi sekali lagi terhadap hal yang kami sampaikan tadi, Pak Menteri, jangan sampai kemudian dengan adanya efisiensi anggaran tadi, belum efisien saja, rakyat kita sudah tidak diproteksi. Bagaimana kemudian dengan adanya proteksi, dengan adanya efisiensi ini, rakyat kita semakin dibiarkan, mereka hanya kemudian hanya bisa mencari jalan dengan caranya sendiri, sehingga mereka tidak merasa bahwa negara hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya masih banyak, tapi yang terakhir soal kerjasama Indonesia-China, saya singkat di yang terakhir aja, kerjasama Indonesia-China. Nah, Indonesia-Jepang di situ, Pak. Di kerjasama Indonesia-Jepang, kami bisa memaklumin bahwa Jepang ke kita yaitu soal perbankan dan institusi. Tapi yang di luar akal kami, Pak, di bab yang Bapak sampaikan tadi,
yaitu yang soal Indonesia, kita ini akan terlibat dalam properti dan juga bisnis properti dan juga apa satu lagi tadi. Nah, yang kami ingin tanyakan gini, memang ada orang Indonesia yang mau bisnis properti ke China, Pak, ke Jepang, Pak. Kalau panjenengan tahu bahwa di Jepang hari ini banyak sekali rumah-rumah kosong yang bahkan diberikan secara gratis kepada masyarakat begitu, Pak. Nah, sehingga harapan kami bisa berikan atau dijajaki untuk bagaimana hal lain yang memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, misalnya di soal pertanian dan sebagainya. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mufti. Selanjutnya Pak Sartono. Ya. Terima kasih pimpinan. Anggaran ya. Baik.